Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, karena berkatnya kita dapat mengikuti aktivitas perkuliahan dalam keadaan sehat pada hari ini. Meski terbatasnya oleh sesuatu yang mengharuskan kita melakukan segala aktivitas secara tatap maya. Ibu Lilis Karwati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan keluarga yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya hormati, izinkan saya dalam waktu beberapa menit ke depan untuk menjelaskan mengenai pendidikan kecakapan hidup dalam keluarga. Namun sebelum ke penjelasan, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 6 kelas B dengan saya sendiri, Raja Inggris, nomor pokok mahasiswa 212103037 sebagai moderator, juga ditemani beberapa rekan saya, diantaranya ada Nabila Ayu Trisyani, NPM 212103036, dan Jidna Tuko Asolihah, NPM 212103041. Baiklah, untuk lebih lanjut, mari kita langsungkan kepada pembahasan. Mari simak pembahasan berikut ini. Sebelum kepada pembahasan inti, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian dari life skill atau kecakapan hidup. Menurut Lutfiansyah, istilah kecakapan hidup atau life skill diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar, tanpa merasakan tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Sedangkan menurut Brolin menjelaskan bahwa yang dimaksud life skill adalah sesuatu yang kontinum dari pengetahuan dan sikap yang penting untuk seseorang agar mendapatkan fungsi yang efektif dan berpengaruh terhadap pengalaman hidup pegawai. Dengan demikian, life skill dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup atau experience. Kenalkan, nama saya Jidna Tuko Asolihah, NPM 212103041. Life skill. Indikator-indikator yang terkandung dalam life skill tersebut secara konsepsional dikelompokkan. 1. Kecakapan mengenal diri, self-awareness atau sering juga disebut kemampuan personal skill. Kedua, kecakapan berpikir rasional, thinking skill, atau kecakapan academic skill. Ketiga, kecakapan social skill. Yang keempat, kecakapan vocational skill sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan. Artinya, keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik skill atau keterampilan technical skill. Hakikat pendidikan kecakapan hidup. Pada hakikatnya, kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki siswa dalam memahami diri sendiri dan potensinya dalam kehidupan, termasuk penetapan tujuan, pemecahan masalah, dan hidup bersama orang lain. Konsep atau definisi kecakapan hidup lebih luas dan kecakapan kerja. Dari kecakapan kerja, orang yang tidak bekerja, pensiunan, mahasiswa, dan lain-lain masih membutuhkan kecakapan hidup. Seperti pekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi dalam hidup mereka. Jelas, karena hidup dan kehidupan adalah masalah permanen. Begitu masalah terpecahkan, ada masalah baru yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, siswa kita harus dibekali dengan kecakapan hidup. Dasar pelaksanaan dan prinsip pendidikan kecakapan hidup. Pada pelaksanaannya, aspek kecakapan hidup dikembangkan atau diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga berpengaruh dengan metode pembelajaran yang digunakan dan dituangkan ke dalam bentuk program tahunan, PROTA, program semester PROMES, pemetaan standar kompetensi dasar, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran didominasi pada kecakapan generik, yang kedua strategis pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, keempat kegiatan pembelajaran, kelima model kecakapan hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Trisyani dengan NPM 212103036. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip perkembangan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup dikembangkan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh, baik keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua, mengakomodasi semua mata pelajaran untuk dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat dan bakat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang keempat, sesuai tuntutan dunia kerja dan kebutuhan kehidupannya. Nah, program kecakapan hidup ini hendaknya memungkinkan untuk membekali peserta didik termasuk ke dalam dunia kerja atau usaha, serta relevan dengan kebutuhan kehidupannya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kelima, kecakapan-kecakapan yang perlu dikembangkan mencakup kecakapan personal, sosial, akademis, dan vokasional. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, mempertimbangkan 5 kelompok mata pelajaran, yaitu pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan kecakapan hidup dalam keluarga. Keluarga juga berperan dalam pendidikan kecakapan hidup anak agar anak memiliki kemandirian. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill seperti pembentukan karakter atau sikap mental yang kokoh dengan kemampuan memecahkan masalah, percaya diri, tidak mudah putus asa, kreatif, memiliki keimanan yang kuat dan akidah yang benar, serta dapat mengontrol emosinya. Dari orang tua, anak mendapatkan semua pelajaran kehidupan. Nah, dalam keluarga, orang tua lah yang paling mengetahui anaknya, karena anak menghabiskan sebagian besar waktunya bersama orang tua. Masa anak merupakan masa keemasan bagi perkembangan kecerdasannya, sehingga pendidikan kecakapan hidup dalam keluarga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki bekal untuk menghadapi masa depan dan bertahan hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, hal inilah yang membuat penting sekali adanya pendidikan kecakapan hidup yang diberikan dalam keluarga. Dengan memberikan pendidikan kecakapan hidup sejak dini dapat memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi kehidupan anak kelak, guna menuju pada kesuksesan hidup yang lebih baik daripada generasi yang saat ini memegang tumpuk kekuasaan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan derasnya arus globalisasi atau perubahan zaman secara mandiri, memanfaatkan potensi secara kreatif. Nah, kecakapan hidup bagi anak hendaknya dilakukan antara lembaga pendidikan anak seperti PAUD atau kelompok bermain dan dilaksanakan di rumah. Dengan adanya pendidikan ini memberikan dasar yang semakin kuat bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter dan kepribadiannya yang unggul serta memegang nilai yang ada di masyarakat. Melalui kecakapan hidup ini, anak juga dapat memecahkan masalah tanpa frustasi, tetapi mereka dapat memecahkan masalah dengan arif dan bijaksana. Seperti halnya yang telah dijelaskan menurut Satori pada tahun 2002, beliau menjelaskan bahwa kecakapan hidup ini tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja atau vocational job, namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim atau kelompok, terus belajar di tempat bekerja, mempergunakan teknologi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah pendidikan kecakapan hidup atau life skill merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi permasalahan hidup tanpa merasa tertekan dan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, pendidikan kecakapan hidup perlu dan sangat penting diterapkan dalam keluarga karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Pendidikan kecakapan hidup dapat membuat anak menjadi mandiri serta jika diterapkan sejak dini, akan memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi anak di kehidupannya kelak guna menuju masa depan atau kesuksesan yang lebih baik.
Itulah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan atau kekeliruan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.